Halo guys, jumpa lagi di PTK Review. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur film yang berjudul Ninja Assassin. Film ini menceritakan tentang kisah seorang ninja di zaman modern yang ingin membalas dendam atas kematian temannya pada klannya. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita ditunjukkan seorang bos Yakuza yang sedang mentato punggungnya. Bos Yakuza itu marah pada si tukang tato karena dia kesakitan saat ditato. Lalu si tukang tato bilang, jika ada seseorang yang kesakitan saat ditato, maka orang tersebut tidak cocok berada di lingkungan itu dan menyuruhnya mencari lingkungan yang lain. Mendengar ucapan dari si tukang tato, si bos Yakuza marah dan menodongkan pistol ke tukang tato. Di saat ketegangan itu, anak buah si bos Yakuza membawa surat dan ketika dibuka, isinya pasir hitam. Melihat itu, si tukang tato ketakutan. Lalu si tukang tato memberitahu mereka, surat tersebut adalah pertanda ninja akan datang. Lalu si tukang tato menunjukkan bukti, dia pernah tertusuk pedang di jantungnya. Namun si tukang tato selamat karena dia memiliki kelainan sejak lahir, yaitu jantungnya berada di sebelah kanan, bukan di kiri. Kelainan itu yang membuatnya selamat. Mendengar itu, para mafia malah tertawa dan menganggap omongan si tukang tato hanya mengarang tentang adanya ninja. Di saat mereka tertawa, tiba-tiba kepala salah satu mafia terpotong. Lalu semua lampu mati dan suasana jadi gelap. Di tengah kegelapan itu, para mafia satu persatu terbunuh dan tidak terlihat wujud yang telah melakukannya. Para mafia menembak ke segala arah tapi sia-sia. Karena ketakutan, si bos Yakuza lalu menawarkan pada sosok yang tak terlihat itu akan membayar berapapun untuk nyawanya. Lalu si tukang tato bilang, kau tidak bisa membelinya. Tiba-tiba, tangan si bos Yakuza terpotong dan kepalanya juga. Lalu muncul sosok ninja dari balik bayangan dan menebas si tukang tato. Lalu kita menuju Berlin, tepatnya di kantor Europol. Ditunjukkan seorang ahli forensik yaitu Mika, dia menemui atasannya yang bernama Maslow. Mika memberitahu tentang penyelidikannya tentang adanya jaringan ninja yang membunuh petinggi-petinggi negara di masa lalu dan masa kini. Mika lalu menunjukkan bukti penyelidikannya yaitu catatan transfer uang senilai 100 kg emas sebelum para petinggi negara dibunuh. Di mana Mika memberitahu Maslow, ada sebuah klan ninja yaitu klan Ozunu. Klan itu di masa lalu menerima imbalan 100 kg emas setiap aksinya. Dan Mika juga memberitahu, baru-baru ini ada geng Yakuza yang dibantai. Dan sebelum pembantaian, ada catatan transfer uang senilai 100 kg emas. Namun Maslow tetap tidak percaya dan bilang ninja hanya mitos di masa lalu. Lalu adegan berpindah ke sebuah tempat laundry. Di sana ada seorang pria dan seorang wanita. Lalu si wanita meminta tolong pada si pria dan si pria bertanya, dari klan mana kau? Lalu tiba-tiba si wanita menyerang dan terjadi pertarungan. Mendengar keributan itu, si pemilik laundry keluar untuk melihat dan tidak ada orang di sana. Lalu di sebuah mesin cuci muncul darah. Ketika pemilik laundry melihat isi di dalamnya, ada sebuah mayat di sana. Adegan berpindah lagi ke agen Maslow dan Mika. Agen Maslow memberi Mika laporan yang didapat dari temannya yang bernama Alex tentang pembunuhan para politik oleh sebuah klan ninja. Maslow di sini mulai percaya pada penyelidikan Mika tentang ninja. Kembali ke si pria tadi, pria tersebut bernama Raizo. Raizo ternyata adalah seorang ninja. Dengan ditunjukkannya, ada senjata-senjata ninja di kamarnya. Lalu kita ditunjukkan masa lalu Raizo. Raizo saat kecil dia berada di klan Ozunu, salah satu klan ninja. Klan Ozunu menculik anak yatim piatu untuk dilatih dan menjadikannya mesin pembunuh. Raizo kecil diperkenalkan oleh Master Ozunu sebagai anggota baru. Lalu saat makan malam, Master Ozunu menyayat tangannya dan dengan mengucap mantra ninja, tiba-tiba tangannya sembuh. Master Ozunu bilang, inilah kekuatan klan Ozunu. Di sana Raizo kecil dilatih dengan sangat keras dan tidak boleh memiliki perasaan. Saat malam hari, Raizo kecil disuruh berjalan di sebuah lantai khusus dan tidak boleh ada suara. Jika ada suara, Master Ozunu akan memukul kaki Raizo sampai berdarah. Ketika mau tidur, Raizo kecil sangat kesakitan dan tidak bisa tidur karena luka tadi. Lalu Kiriko, salah satu teman Raizo, memberinya salep untuk mengobati lukanya. Kembali ke Mika, Mika mendatangi istri Alex dan menanyai laporan Alex tentang ninja. Diceritakan, Alex sudah meninggal karena membuat laporan tersebut. Istri Alex memberitahu, sebelum Alex meninggal, lampu-lampu padam dan dia terbunuh. Kemudian istri Alex memberi sebuah kotak pada Mika. Kotak itu isinya laporan Alex tentang ninja dan sebuah kaset video. Mika melihat video itu dan ada wajah Raizo di sana. Ditunjukkan Raizo sedang berlatih dengan senjatanya. Lalu Raizo mengingat masa lalunya saat latih tanding di klan Ozunu dengan lawannya. Raizo sempat unggul, namun lawannya berbuat curang dan Raizo kalah.
Kemudian Master Ozunu menghukum Raizo dengan menotok perutnya. Raizo berteriak sangat kesakitan. Raizo lalu ditinggal dan menahan rasa sakit itu. Keesokan harinya, Master Ozunu melihat Raizo yang sudah bisa mengendalikan rasa sakitnya. Saat di kantor, Mika ditemui agen Abraham dan menanyai hubungannya dengan agen Maslow. Lalu Mika dan agen Maslow berada di taman. Mereka mengobrol tentang mereka yang mulai diawasi sejak menyelidiki kasus ninja. Dari sini kita tahu, para ninja juga dilindungi oleh lembaga-lembaga pemerintah dan mereka sangat rahasia. Kembali kita ditunjukkan masa lalu Raizo. Raizo dan Kiriko sedang merawat tanaman. Kemudian di malam hari, Raizo disuruh latih tanding melawan Takashi, tapi dengan menutup matanya. Karena dengan mematikan salah satu indera, maka indera yang lain akan mengalami peningkatan. Awalnya Raizo kewalahan menghadapi Takashi, namun Raizo mulai terbiasa dan mulai bisa merasakan pergerakan Takashi lewat suara, dan akhirnya Raizo berhasil menang. Kemudian kita ditunjukkan Kiriko yang sudah mengalahkan lawan tandingnya, lalu Master Ozunu menyuruh Kiriko menyayat lawannya dengan pisau. Kiriko menolaknya dan Master Ozunu marah dan menyayat wajah Kiriko. Lalu Raizo diam-diam menemui Kiriko di tempat hukuman dan memberinya minum. Kemudian di malam hari saat hujan, Kiriko memutuskan untuk kabur. Lalu Raizo mencoba menghentikannya karena menurut aturan, jika ada yang kabur akan dibunuh. Keesokan harinya, Kiriko tertangkap dan dieksekusi oleh Takashi. Kembali ke Mika, Mika menuju apartemennya dan melihat ada pemadaman lampu di sana. Saat Mika masuk ke kamarnya, dia menemukan surat yang berisi pasir hitam. Di mana kita tahu, surat yang berisi pasir hitam adalah pertanda ninja akan datang. Lalu tiba-tiba ada sebuah pedang menuju Mika, namun dihentikan oleh senjata lain. Dan terdengar bunyi adu pedang dan Mika dengan sebuah senter hanya melihat sosok hitam yang bertarung dan tiba-tiba hilang. Singkat cerita, salah satu ninja mati, dan Raizo muncul dari bayangan dan menunjukkan wujudnya pada Mika. Saat Raizo berada di mobil Mika, Raizo mengingat masa lalu saat pertama kali dia diberi tugas untuk membunuh. Target Raizo adalah seorang pria berbadan besar. Saat di toilet, Raizo menusuk leher pria tersebut dengan pisau. Namun pria itu ternyata tangguh dan melawan balik Raizo. Akhirnya Raizo berhasil membunuh pria itu. Di atap gedung, Raizo memberi jam dari pria itu untuk Master Ozunu sebagai bukti dia telah berhasil melakukan tugasnya. Lalu Master Ozunu menyuruh Raizo untuk mengeksekusi salah satu ninja yang telah kabur. Raizo sudah muak pada Master Ozunu, kemudian Raizo menolaknya dan menyayat wajah Master Ozunu. Master Ozunu marah dan menyuruh para ninja membunuh Raizo. Pertarungan pun terjadi, dan Raizo kalah dan terjatuh ke dalam air. Kembali ke masa sekarang, Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa pakai sabun, dan Raizo memberi asap rokok agar baunya tidak terdeteksi oleh ninja. Lalu Mika mengajak Raizo menemui Maslow, namun Raizo malah ditangkap Maslow dan ditahan di markas Maslow. Mika meyakinkan Maslow Raizo bukan musuh. Setelah itu, tiba-tiba lampu padam dan itu pertanda para ninja sudah datang untuk menangkap pengkhianat yaitu Raizo. Terjadi pertarungan antara ninja dan polisi. Pihak polisi terlihat kewalahan. Lalu Mika menuju tempat Raizo untuk melepaskannya dari ikatan. Ketika mereka mau pergi dari tempat itu, para ninja menghadang mereka. Raizo melawan ninja-ninja itu. Kemudian Raizo menuju jalan raya dan terjadi pertarungan. Karena Raizo yang kelelahan menghadapi musuh yang terlalu banyak, akhirnya perutnya tertebas pedang. Raizo terluka parah. Namun, untung Mika datang dengan mobil dan membawa Raizo pergi dan menyelamatkannya dari ninja. Lalu Mika dan Raizo istirahat di hotel. Di sini Mika mengaktifkan pelacak agar Maslow tahu lokasi mereka. Kemudian para ninja datang dan membawa Raizo ke markas klan Ozunu. Maslow dan anggotanya menuju hotel dan hanya ada Mika di sana. Ternyata, Mika memberikan pelacak itu ke badan Raizo untuk mengetahui markas klan Ozunu. Dan itu adalah rencana Mika. Ketika Raizo dibawa para ninja, Raizo menggunakan segel tangan dan membaca sebuah mantra dan luka tebasan di perutnya mulai sembuh. Raizo tiba di hadapan Master Ozunu. Master Ozunu kecewa pada Raizo karena Raizo mengkhianatinya, padahal Master Ozunu mau mewariskan klan Ozunu pada Raizo. Kemudian Raizo diikat di halaman klan Ozunu untuk dieksekusi karena pengkhianatannya. Master Ozunu menotok perut Raizo dan keluar pemancar dari mulutnya. Kemudian Maslow beserta pasukannya datang membantu Raizo.
Kali ini giliran ninja yang disergap. Pasukan Maslow menerangi tempat itu dengan cahaya agar para ninja tidak bisa bersembunyi di balik bayangan. Memang di tempat yang tertutup, para ninja memang di atas angin. Namun di tempat terbuka dan terang, Maslow dan pasukannya berhasil menembaki para ninja. Mika membebaskan Raizo dari ikatan, lalu Raizo masuk ke markas klan Ozunu untuk menemui Master Ozunu. Raizo bertemu dengan Takashi dan para ninja yang lain, lalu terjadi pertarungan. Kali ini tinggal Takashi dan Raizo. Raizo yang sudah menyimpan dendam pada Takashi karena telah membunuh Kiriko, akhirnya Raizo berhasil menuntaskan dendamnya. Kemudian Raizo bertemu dengan Master Ozunu, orang yang telah membuatnya menjadi mesin pembunuh. Pertarungan terjadi, namun Master Ozunu lebih unggul. Master Ozunu menggunakan jurus menyerang dari balik bayangan, dan dengan kecepatan Master Ozunu, Raizo pun kewalahan. Ketika Raizo mau dibunuh, Mika datang dan menembak Master Ozunu. Lalu Master Ozunu bersembunyi di balik bayangan, dan tiba-tiba dia di belakang Mika. Master Ozunu lalu menusuk jantungnya. Melihat itu, Raizo marah dan mengeluarkan jurus kecepatan bayangan. Raizo pun berhasil membunuh Master Ozunu. Ditunjukkan Mika masih selamat karena dia tertusuk di dada sebelah kiri, di mana jantung Mika berada di dada sebelah kanan. Di akhir film, ditunjukkan klan Ozunu sudah musnah dan Raizo memanjat dinding klan Ozunu untuk menunjukkan bahwa dia sekarang sudah bebas. Oke, sekian pembahasan dari film kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, like, share, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.